Orang Indonesia sangat cinta dengan rasa pedas. Makan gorengan pakai rawit mentah, makan lauk pauk pakai sambal. Bahkan ayam goreng ala barat aja berujung digeprek. Sudah begitu candunya kita dengan rasa pedas, tanpa sadar pedas itu bukan cita rasa, tapi justru rasa sakit. Loh, selama ini apakah kita masokis? Jadi inilah bagaimana rasa pedas menguasai Indonesia. Sadar atau tidak, rasa pedas di Indonesia sudah sampai di level yang cukup ekstrim lah. Kita tidak hanya menjadikan pedas sebagai pelengkap, tapi kadang sebagai syarat sah untuk sebuah makanan. Contoh paling simpel, gorengan. Di luar negeri, cabai yaitu diiris tipis atau yang mungkin dijadiin acar. Di sini kita makan bakwan, tahu, risol, cireng polos, yaitu mana main. Jelas kita akan memakan gorengan-gorengan ini dengan rawit utuh. Sekali gigit gorengan yang berminyak dan gurih, langsung disusul gigitan rawit yang bikin lidah seolah meledak. Nikmat mana yang engkau dustakan? Tak hanya itu, kultur pedas ini semakin gila jika melihat cara kita memperlakukan kuliner asing. Ketika fried chicken ala Amerika saja yang crispy masuk ke Indonesia, kita terlalu bosan dengan rasa asin gurih semata. Ya, kita geprek dengan puluhan cabai rawit lagi dan lagi untuk mendapatkan cita rasa gurih yang sedikit menendang di mulut. Masakan Indonesia juga kebanyakan cenderung memiliki rasa pedas. Dendeng balado, ayam rica-rica, ayam taliwang, oseng mercon, mie Aceh, atau ya seblak. Atau menu yang lebih kekinian lagi, kita punya mie gacoan, mie jebel, bakso mercon, atau ya ayam ricis. Belum lagi kita juga terkenal akan variasi sambal yang beragam parah. Sambal terasi, bawang, hitam, kecap, mangga, dan masih banyak lagi. Mungkin ketika kita memesan makanan yang tidak ada pedasnya sama sekali, kita dicap lemah. Karena di Indonesia, ketahanan fisik seolah tidak diukur dari seberapa kuat fisik kita di gym, tapi dari seberapa datar reaksi kita saat makan makanan pedas yang super ini. Semua ini terjadi karena nenek moyang kita sejak dulu memang sudah memasak makanan menggunakan rempah cabai. Bukan untuk mencari rasa pedas, tapi justru untuk mengawetkan masakan tersebut. Karena nyatanya, zat pedas atau capsaicin pada cabai merupakan mekanisme pertahanan agar biji cabai tidak dimakan oleh serangga, kuman, jamur, dan hewan. Tapi rempah cabai bukan asli Indonesia, melainkan benua Amerika yang diperdagangkan di Eropa dan akhirnya pada abad ke-16 sampailah di Asia termasuk Nusantara. Dan karena fungsi rempahnya mirip dengan rempah pedas lainnya seperti lada, rempah cabai langsung dibudidayakan di Nusantara. Terlebih lagi cabai adalah tanaman yang adaptif, hingga ketika cabai ditanam di Nusantara yang beriklim tropis, ya tetap panen aja. Dan ini terus tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan ya benua Asia itu sendiri. Inilah yang menjadi alasan kenapa benua Asia lebih tahan pedas ketimbang benua lain, karena ya hidangannya khas benua Asia itu didominasi oleh rempah pedas seperti lada dan cabai, yang berujung sampai sekarang Indonesia cenderung memiliki kuliner yang selalu memiliki rasa pedas. Sekali lagi, cabai memiliki zat pedas untuk mekanisme pertahanan diri, sehingga pada dasarnya zat pedas memang memberikan rasa sakit pada mulut, yaitu berupa rasa panas berlebih. Dan ini sudah jelas. Apa sih reaksi orang ketika makan pedas? Keringetan, keluar air mata, gatel-gatel, perutnya kadang panas, lambungnya bisa sakit, bahkan kalau parah itu bisa mencret. Meskipun pedas telah menjadi culture-nya orang Indonesia, tetap saja rasa pedas memang menyakitkan bagi beberapa orang. Tapi kenapa ini semua sangat nagih? Kita tahu setiap suapan sambal terasa pedas, tapi kita terus makan, dan makan sampai tepar sendiri. Mungkin kita memang sedikit masokis. Tak cuma rasa pedas, rasa sakit nyatanya memang ada yang nagih.
ketika nonton film horor. Kita tahu kita akan kaget, jantung kita pasti berdebar kencang, tapi ya kita terus nonton aja dan terus mencari sensasi tubuh yang seolah dalam bahaya. Ketika sedang wisata wahana ekstrim, ya kita menikmatinya meskipun kita tahu ini bahaya, ini mengerikan, ini pasti bakal bikin berdebar-debar. Dan ya termasuk rasa pedas yang kita semua tahu ini bakal bikin mulut panas, bahkan mungkin kalau berlebihan bikin perut bisa sakit, pencernaan terganggu, atau yang berujung ya minimal mulutnya doer lah. Tapi kita tetap saja menikmatinya karena memang rasa sakit ini terasa nikmat. Zat pedas pada cabai nyatanya tidak menstimulasi saraf perasa pada lidah kita, melainkan merangsang saraf penerima sensasi panas dan sakit. Ketika makan pedas, lidah mengirimkan sinyal darurat ke otak kalau ya dia itu kepanasan. Otak yang ngira tubuh kita sedang dalam bahaya spontan mengeluarkan mekanisme pertahanan diri. Otak langsung mengajari tubuh kita dengan dua hormon yaitu endorfin dan dopamin. Endorfin berfungsi sebagai pereda nyeri alami yang memberikan rasa tenang, sementara dopamin memberikan sensasi senang atau puas. Dan ya gabungan efek inilah yang kita cari. Ketika rasa sakit reda, yang tersisa adalah perasaan plong dan berujungnya mau lagi, seolah kita adalah seorang masokis yang nafsu akan rasa sakit. Kedengaran aneh, tapi ya kenyataannya emang begitu. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Dr. Paul Rozin menjelaskan bahwa manusia menyukai sensasi di mana tubuh mereka memberikan sinyal bahaya, tetapi otak kita ya tahu kalau kita itu sebenarnya ya aman-aman aja, nggak yang bahaya-bahaya amat. Sensasi kepuasan inilah yang beliau sebut dengan benign masochism, atau yang masokis secara jinak. Jadi ya bagi kalian yang suka pedas, ya kalian ada seorang masokis. Tapi ya ini normal dan masih dalam batas wajar seorang manusia. Otak kita itu pinter, dia tahu kapan rasa sakit itu beneran mengancam nyawa dan kapan rasa sakit itu ya cuman gimmick doang. Saat makan cabai rawit, mulut emang ngirim sinyal kebakaran, tapi logika kita tahu kalau cabai itu ya nggak bakal bikin mulut meledak beneran lah. Tubuh cuma lagi menikmati sensasi sensory thrill atau sensasi ekstrim yang terkendali. Pada akhirnya, kultur pedas itu identitas kita. Bahkan culture ini melahirkan sebuah solusi ekonomi di meja makan. Menu sederhana seperti telur nasi atau bahkan gorengan pun jadi terasa berkali-kali lipat lebih nikmat dengan potongan cabai rawit atau ya sambal. Lucunya, kultur ini membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Jangankan kerasnya realita kehidupan, rasa sakit di lidah pun kita beli, kita kunyah. Terus kita bilang, "Bang, sambalnya kurang nendang nih." Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian tipe kuat pedas atau enggak? Coba komen aja. Dari ide sebuah short lama gua, ternyata gua bisa menemukan banyak alasan dan kultur unik dari hanya sebuah rasa pedas. Terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah support lebih di channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.